nanya, forum kemarin tuh forum olahraga apa forum pemimpin sama rakyat seni? Pemimpin rakyat. Nah, terus kemudian kamu sadar nggak yang di depan ada orang nangis? Sadar. Kamu punya rasa nggak saat orang nangis terhadap penderitaan orang, kamu berdiri teriak-teriak, yel-yel dengan penuh kebahagiaan? Kamu sekolah, belajar rasa nggak sih? Kamu tahu nggak kamu disubsidi oleh negara? Nggak tahu. Kamu tahu nggak sekolah kamu gratis itu dibayarin oleh Pemprov? Nggak tahu. Ya itu makanya sekolahnya yang gratis sih suruh bayar orang tuanya. Ternyata muridnya nggak tahu bahwa dia tuh tiap hari disubsidi. Kamu tuh sudah setiap hari juga menggunakan uang negara untuk biaya pendidikan. Kamu disuruh siapa? Kemauan sendiri Pak. Kawan sendiri, benar. Ya Pak. Spanduk yang bikin siapa? Nggak tahu Pak. Kalau kemauan sendiri berarti kamu bikin spanduk. Spanduk yang bikin siapa jujur? Kan spanduk besar teh, hah? Kamu bikin spanduk, duitnya dari mana? Nah, sebelumnya minta umur berapa? 23. 23. Udah punya istri belum? Terus ngapain kamu? Tanya ini Pak mengenai hal tersebut tuh ini Kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur? Kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur? Mereka di bawah umur. saya ini kalian Enggak, bukan yang berliar. Loh, kamu tahu nggak melibatkan anak di bawah umur pada malam hari? Mengendarai kendaraan bermotor, melanggar undang-undang lalu lintas. Kalau celaka mereka di jalan, ketabrak ada yang bacok, kamu tahu nggak? kebetulan saya Hah? Nggak, saya tanya, kamu tanggung jawab nggak? Saya tahu. Udah berapa orang di Subang yang dibacok, saya yang bayarin? insya Allah sih ini saya anak-anak sih Bukan urusan anak-anak. Di jalan ada yang bacok. ya Kamu siapa? sih Rizky. Kerjaan kamu apa? sih Hah? Kerja yang benar. Jangan yang begini ya. Terus dalam rangka apa? Kamu dibayar siapa? tidak Pak, tidak. Bohong. Demi Allah Pak, Tahu saya pengurusnya itu ada anggota DPRD kabupaten, saya tahu. kita itu sebenarnya ingin menyampaikan ke sebenarnya ke Pak Rey Pak. Nah, terus? Pak Rey, cuman kita tidak punya akses. Nah disitulah ketika saya habis merenov toko Pak. Nah itu hasil dari penjualan PO baju Pak. Dalam hal tersebut sih demi Allah Pak, supaya Nah. saya mengatasnamakan Allah Hmm. dan bersumpah juga di hadapan Bapak, keuangan tersebut itu tidak digunakan untuk pribadi Pak, kepentingan pribadi, untuk dikelola agar supaya apa Pak? Harapan saya tuh ketika pemerintah mungkin ya, karena saya juga paham tidak bisa penggunaan APBD untuk sebuah klub mendukung Pak. Nah, harapan saya tuh ingin meminta gitu Pak, support. Enggak, saya tahu Anda ingin minta support, saya paham. Tapi kan Anda dewasa. Mereka itu bikin rese semenjak saya naik panggung dan bawa minuman kok. Ya, mohon maaf juga ya Pak ya. Kita tuh datang di template acaranya juga kan akhir ketika acara Bapak itu sudah selesai, Ya. akan selesai. Nah, planning kita Pak, planning saya ingin berdialog kepada Pak Rey. Nah, di sini Ya kan acaranya gubernur, bukan acaranya Rey. Pak, saya ingin mohon izin Pak untuk berbicara dulu untuk klarifikasi hal tersebut. Menghargai itu ada proporsi. Saya ini kalau ini bukan orang Subang, emosi saya nggak begini. Karena Anda orang Subang dan saya membangun, nggak main-main. Dan Anda merusak opini tentang Subang. Apa yang terjadi di media sosial? Caci maki buat Anda semua. Karena ada hasil stigma dari permasalahan yang tidak sesuai yang saya harapkan. Ya karena Anda yang melakukan sendiri. Anda tahu kan, Anda ngomong, saya akan menyampaikan ketika akhir acara. Pertanyaannya adalah, apakah di akhir acara saya itu ujungnya selalu riang gembira, selalu kesedihan, selalu tangisan, selalu di ujungnya itu ada orang yang bisa dibantu dalam keadaan menderita. Kan 23 tahun umurnya. Sok ngomong apa lagi? Nah,
Jadi kita kan planningnya buat acara tersebut Pak. Saya sudah himbau nih di tempat parkir ketika ada anak-anak yang ingin ikut juga Pak. Tadinya saya sendiri Pak, terus tiga orang. Nah, pada dasarnya saya ingin bertemu Pak Rey Pak untuk menyampaikan, ayo kita berdiskusi bersama-sama dengan pihak manajemen. Tapi saya tidak berharap untuk menggunakan dana APBD tersebut Pak, karena saya hanya melihat seperti ini Pak, bahwa Persikas di Subang sendiri ya Pak, proyek-proyek seperti usaha-usaha PT kan banyak Pak, inginlah gitu. Dengerin ya, Iya. tahu nggak? PT-PT yang ada di Subang itu PT-PT yang memiliki orientasi produksi dan itu PMA. Saya ini mantan Bupati Purwakarta. Di Purwakarta itu banyak perusahaan multi internasional, tapi nggak bisa dia harus ngurusin klub sepak bola. Karena apa? Nggak mungkin. Sepak bola itu perlu biaya mahal. Saya ini orang yang bikin sekolah sepak bola. Terus yang kedua, ya kalau ingin bertemu dengan Bupati Subang, kenapa Anda tidak ke kantor Pemda Subang? Nah itu Pak, kita tidak punya akses Pak. Lo nggak punya akses gimana? Kenapa nggak bantengin spanduknya di rumah dinasnya? Gimana? Ya. Kenapa nggak bentangin spanduknya di rumah dinasnya? Sebenarnya Pada acaranya, bukan di acara forumnya masyarakat. Gimana kalau Anda resiko orang digebukin dengan orang Iya. selapangan? makanya saya ini Pak, saya sudah menghimbau kan bahwa acara tersebut tidak memasuki area acara Bapak. Ya, itu didapat di acara saya. Itu sudah diplanningkan pas ketika di parkiran. Nah, agar apa? Kita menghargai Bapak sebagai pembuat acara dengan bertemaan nganjang ke warga gitu ya Pak, atau bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di Ciasem. Nah, saya menghimbau untuk di jalan saja membentangkan ininya. Ya Nah, tetap Bapak. aja di jalan juga salah. Orang jumlahnya ribuan. Saya tuh yang khawatir itu adalah orang yang di saya itu kan fanatik. Ya. Kalau masih mending saya teriak-teriak jangan disentuh. Kalau waktu itu merangsek semua orang di situ, ngegebukin ini semua mau gimana? Ada tanggung jawab nggak? Insya Allah terus. Harusnya Anda waktu itu tampil paling depan. Nah, di posisi itu Pak, ketika saya menyuruh bahwa kawan-kawan untuk tetap di tempat parkir tersebut, nah saya berdialog Pak kepada Terus Anda mempertimbangkan nggak sekolah mereka? Anda anak-anak seperti ini dibawa oleh hal seperti Anda itu nggak? Nah, itulah Pak. Makanya Janganlah anak-anak di bawah umur itu diorganisir. Jangan. Mereka itu kalau sekolah ya OSIS, Paskibra, Pramuka, jangan lagi diorganisir oleh orang-orang dewasa yang berkepentingan seperti Anda. Gitu loh. Anda gak lemes begini karena opininya jelek. Kalau opininya bagus, naik, dapat dukungan oleh para politisi nasional, Anda bukan begini sikap. Karena kebetulan aja publiknya marah. Anda tahu resiko bahwa ini semua kan sekarang menjadi sesuatu. Orang lain tuh kan nunggu saya marah, nunggu saya ngomong. Gimana sih orang Subang? Terus udah begini bagaimana? Harapannya ke Rey apa? Ke Bupati? ya untuk mengaspirasikan bahwa kita sudah berdiskusi dengan supporter juga yang ada di kota Pak, untuk bertemu lah istilahnya kawan-kawan kami resah mengenai bahwa Persikas akan dijual di Sumsel. Nah sekarang yang punya Persika Subang siapa? Ahmad Bukhari. Iya, siapa? Ahmad Bukhari. Siapa Ahmad Bukhari itu? Mungkin bagian dari Ya udah sebutin profesinya apa? DPRD mungkin. Iya, kenapa nggak ke Pak Ahmad Bukhari protesnya? Itu Pak. Gimana? Kita kan udah ada. DPRD mana? Subang. DPRD Subang. Subang kayaknya. Ya kan? Kenapa Anda protesnya tidak ke Pak Ahmad Bukhari? Itu sudah Pak, sudah dilakukan. Nah, terus? Kita ingin sounding gitu antara saya ingin kita gitu Pak, kita semua nih yang ada yang dewasa lah, yang dewasa seperti pada yang dewasa ini ingin mengajak berdialog lah Pak, kepada Pak Rey untuk membicarakan hal Persikas ini, untuk mengenai
hal yang Pak Rey sampaikan mengenai tribun juga Pak, pembangunan stadion Persikas, nah kami juga masih. Terus kenapa marahnya tidak ke yang menjual? Nah inilah Pak, jadi yang di kota itu sounding kepada manajemen Persikas, dan saya tadinya saya sendiri Pak, saya sendiri ingin berbicara saja kepada Pak Rey, menunggu ketika anak-anak hayang ngilu. Duh, saya khawatir sebenarnya Pak. Akhirnya si pamflet tersebut lah dibuka. Nggak mungkin. Kayak dulu kamu nggak nerima. Orang siapa yang buat spanduk gede itu? Saya sama teman-teman Pak. Iya kan? Berarti kan kamu yang bikin. Iya. Kenapa dibebanin pada mereka? Kenapa nggak kamu sendiri? Nah Pak, itu kan udah ada instruksi Pak. Dari untuk siapa? Tidak dibentangkan pada saya Pak, dari saya Pak. Tidak dibentangkan di area acara Bapak tersebut. Karena saya ingin menunggu jawaban dari Bapak sopir untuk sedikit suara lah gitu kepada Pak Rey tersebut. Nah akhirnya ketika saya mengobrol terlalu lama Pak, anak-anak tiba-tiba di depan dan Bapak marah-marah. Saya kaget. Anak-anak tiba-tiba di depan yang marah-marah. Gimana Anda salah kalimatnya? Tiba-tiba anak-anak di depan dan saya marah-marah. Kalimatnya salah. Siapa yang tidak marah? Iya. Pada saat ada keheningan, pada saat orang berlinang air mata melihat kesedihan orang, pada saat mengumpulkan biaya untuk membantu orang, lantas ada yel-yel kayak di lapangan sepak bola. Itu aja. Kalian di sekolah dididik kerasa atau tidak? Jadi Anda harusnya bertanggung jawab di situ. Jangan mengorbankan anak-anak ini. Anda kan ngorbanin anak-anak. Secara psikologi harus diklarifikasi. Kalau nganggur itu jangan ngelola anak kecil deh. Karena kenapa ngelola anak kecil? Karena orang dewasa nggak mau. Saya tahu kok. Kenapa anak-anak kecil di bawah umur? Karena pikiran mereka belum sempurna, sehingga mudah digiring, mudah diarahin, mudah dibawa ke sana kemari. Karena ngurus orang-orang yang umurnya 21 tahun nggak akan mau. Mereka sudah fokus pada kepentingannya masing-masing, pada pekerjaan, pada istrinya. Saya tahu, jangan dong anak-anak kecil. Nanti akan saya bikin surat peraturan gubernur yang melarang anak-anak sekolah berinteraksi, berekspresi di luar organisasi sekolah. Kan mereka stres, orang tuanya pusing. Orang dewasa kok ngurusnya anak kecil. Orang dewasa ngurusnya kan anak pelajar. Iya, Tahu nggak boleh anak pelajar dibawa kegiatan seperti itu? Anda izin orang tuanya nggak? Saya tanya, ada izin orang tuanya nggak ngumpulin anak-anak ini? Nggak boleh Pak. Anak di bawah umur tuh harus izin orang tua. Mau di negara aja, anak mau pergi ke Amerika, mau ke Inggris, mau ke Prancis, ke Australia. Ketika anak di bawah umur keluar rumah harus izin orang tua. Kan akhirnya kegiatan belajar mereka banyak tersita. Kalau kecelakaan siapa bertanggung jawab? Kan harusnya tahu orang dewasa. Kalau mau urusannya dengan bupati, ya urusan dengan bupati. Ya memang saya mengetahui bahwa ini adalah salah, dan saya mengiyakan kepada kawan-kawan yang sama ingin juga ikut sama saya Pak. Ya akhirnya terjadilah Kan bupati ngantor tiap hari juga. Rumah dinasnya ada, rumah pribadinya ada. Kenapa nggak datang ke rumah dinasnya? Kenapa nggak datang ke rumah pribadinya? Kenapa datang ke forum di mana semua orang di sana? Ke forum di mana semua kamera menyorot. Apa yang terjadi setelah ini? Ya versi kasnya nggak akan balik lagi. Saya juga empati saya hilang. Saya hilang empati saya. Dan Rey nggak akan mau untuk menggerakkan perusahaan di Subang, investasinya baru pada masuk. Gimana harus ngurusin Persib, harus ngurusin Persikas. Kita ini lagi berpikir orang Subang tuh pada kerja.
bukan jadi pengangguran. Masuk ke industri, ikut pelatihan, fokus ke masa depan. Hobi oke, tapi hobi bagi yang punya duit. Jangan anak-anak yang uangnya masih orang tua oleh Anda dieksploitasi begini. Tapi kan secara tidak langsung ya, kita berjual Anda. Bukan, Anda menggerakkan orang. Itu kan mengeksploitasi. Dan anaknya di bawah umur. Kan nggak boleh anak di bawah umur berunjuk rasa. Orang dewasa, kalau nganggur cari kerjaan lain. Jangan anak-anak kecil. Kan tahu kalau sebuah peristiwa yang sudah menyangkut saya pasti bobotnya menjadi politik. Ini siapa ini? Siapa? Nah, Bian Pak. sebagai apa? Beda. Jadi di ini ada beberapa kultur Pak. Ini ultra, saya super sub gitu Pak. Terus Saya kemarin nggak ada, kan nggak ikut ke sana. Tapi kalau ini mah saya ikut merasakan gitu Pak. merasakan gimana? Jadi anak-anak kan dipanggil ke sini, saya ikut gitu Pak. Terus Jadi kan tuntutannya mah cuma satu Pak, itu jadi spontanitas anak-anak. spontan gimana? Spontan tuh begini loh, Pak. Saya lewat, orang datang, itu namanya spontan. Bukan ada acara, spanduknya dibuat dulu, spontan. Janganlah anak-anak jadi politisasi oleh Anda yang dewasa lagi. Spontan tuh begini, orang lewat, kemudian dicegat, langsung ngomong, itu namanya spontan. Jadi kalau spanduknya dibuat dulu, yang buat spanduknya, yang tulisannya siapa? Ya kan bukan spontan direncanakan, ini kan yang membuat rencana. Ya bukan spontan, Pak. Gimana spontan berangkat dulu, ngikuti jadwal saya dulu, gimana bukan spontan tuh. Udah, saya nggak mau anak-anak di bawah umur di Subang ikut hal yang bukan waktunya dia. Uang aja masih minta orang tua kok. Ya siapa lagi satu? Apa Pak? Kamu kerja apa? Baru lulus Pak. Enggak, apa? Desain Pak. Resign dari mana? Mayora. Kerja dari perusahaannya berhenti ya? Kenapa berhenti kerja? Itu Pak, karena sering di off Pak. Karena anak sering nggak masuk kerja kan? Enggak Pak, emang produksinya akan menurun. Nah. Suka menurun setiap beberapa bulan gitu. Jadinya Terus sebagai apa di situ? anggota Pak. Anggota ikut. Ikut kemarin teriak-teriak. Enggak Pak, saya cuman membentangin spanduk doang. Emang ada kerjaan Enggak lain? teriak-teriak Pak. Dengan beraktivitas seperti ini uangnya makin bertambah apa makin berkurang? Berkurang kan? Makin susah kan? Nanti lihat wajah Anda, pabrik nggak akan mau terima. Serius saya. Kalau nggak berubah, tapi harus berubah. Ini siapa lagi om? Isnain Pak. Dari mana? Cikau Tahu kerjaannya apa? kerja di konveksi Konveksi mana? di kampung Pak, kerja rumahan. Di rumah. Terus nanaon Aksi Pak, dalam rangka menyuarakan apa namanya, biar Persikas gak dijual. terus kalau bersihkan gaji jual kenapa hanya di lapangan? Kenapa tidak protes sama yang menjual? Siap salah Pak. Terus kamu siapa? Ini Pak, Terus gimana? menyuarakan aksi Nah, kamu dari mana? patok besi. Atau kamu kerja? Belum Pak. Belum. Ya. Nggak kerja kan? Ya. Kenapa nggak mikirin cari kerjaan? Pikirin Pak, Hah? pikirin, Mah? pikirin. Nah, terus dalam rangka apa kemarin? Ya menyuarakan. Menyuarakan. Ke- Kamu tahu nggak suaranya salah? Ya tahu Pak. Kamu siapa? Baik Pak. Hah? Baik. Baik. Rumah mana? Patok besi Pak. Apa besi? Terus belum kerja semuanya? Benar Pak. Oh, ini semuanya belum pada kerja? Saya belum. Hah? Saya belum. Ya kan kamu sekarang dulu di rumahnya juga ya. Oh, semua generasi. Pabrik BYD di depan mah. Industri di Subang tumbuh besar. Tapi kalau calon generasinya ini kalah diambil alih orang Jawa Tengah ini sama orang Jawa Timur. Coba mulai fokus. Oke, hobi iya.